Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, lagu-lagu Indonesia diputar di radio, pusat perbelanjaan dan kafe-kafe di Malaysia dan Brunei. Tapi ya memang lagu-lagu Indonesia sekarang ini ya memang tengah mendunia gitu, tengah menjadi pilihan dan juga disukai gitu ya, boleh di Malaysia lah dan di Brunei, tapi juga di di negara-negara ASEAN lainnya, bahkan juga menembus sampai ke negara-negara Amerika, Eropa, sampai ke Afrika juga gitu ya. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Buat kamu yang belum tahu, di Brunei Darussalam itu banyak juga loh yang suka sama lagu-lagu Indonesia. Karena orang Brunei itu bilang katanya lagu-lagu kita itu... Di radio Malaysia lebih banyak setelah lagu Peter Pan dan Sheila on Seven. Lagu-lagu ini sangat brutal masuk ke Malaysia tuh. Jadi kita buka nyetel radio aja, pasti lagu dulu masih Peter Pan. Oke, sekarang gua berada di Malaysia ya, dan orang Malaysia itu suka dengan lagu-lagu Indonesia. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Bangga, lagu-lagu Indonesia jadi lagu pilihan favorit di radio dan ruang publik Malaysia, bahkan di Brunei Darussalam. Yap, fenomena populernya lagu-lagu Indonesia di Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi sorotan yang menarik dalam dinamika industri musik di kawasan Asia Tenggara. Lagu-lagu Indonesia kini kian mendominasi berbagai saluran media dan ruang publik di dua negara tersebut. Mulai dari siaran radio, pusat perbelanjaan, kafe, hingga transportasi umum, karya musisi Indonesia terdengar mengalun dengan frekuensi yang tinggi. Hal ini mencerminkan tingginya daya tarik dan kualitas lagu Indonesia yang mampu menembus batas negara dan budaya. Di Malaysia, tren pemutaran lagu-lagu Indonesia di berbagai stasiun radio sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan, beberapa stasiun radio secara khusus memiliki segmen atau program yang menyajikan lagu-lagu hits dari Indonesia. Lagu-lagu dari musisi papan atas Indonesia terus mengisi chart tangga lagu populer. Situasi ini mencerminkan bagaimana selera musik masyarakat Malaysia mulai mengarah pada produksi musik dari negeri jiran yang dinilai lebih segar dan relevan secara emosional maupun musikal. Ternyata orang Malaysia suka dengan lagu Indonesia. Kalau kalian tidak percaya, coba nongkrong di Bukit Bintang saat malam hari. Di sini banyak musisi jalanan yang menyanyikan lagu tanah air. Mencintai kamu penuh rasa sabar, meski sakit hati kau tinggalkan, ku ikhlas. Ternyata lagu-lagu Indonesia banyak diputar di Malaysia. Oke, sekarang gua berada di Malaysia ya, dan orang Malaysia itu suka dengan lagu-lagu Indonesia. Dengarkan, ini lagu Republik, lagu Indonesia ya. Jadi orang Malaysia itu suka banget dengan lagu-lagu Indonesia. Nih dengarkan ya, ini adalah lagu Republik. Nih bukti bahwa saya lagi di Malaysia dan tadi lagu Republik saya tunjukkan. Nih. Nah, itu ada Tandas. Terus ada Surau. Ini bahwa lagi di Malaysia dan orang Malaysia suka dengan lagu Indonesia. Nah, bukti bahwa saya di Malaysia juga kalian lihat plat nomor mobil ya. Bukan beda kan, bukan di Indonesia. Jadi orang Malaysia suka dengan lagu-lagu Indonesia. Mantap. Orang Malaysia suka dengan lagu Indonesia, Bang. Lihat kamera lah. Minat. Hah? Minat. Selain minat apa lagi? Kenapa? Sedap. Sedap. Lagu Indonesia mantap ya. Ya. Tau gak sih, kalau lagu orang-orang Indonesia tuh banyak banget didengerin sama orang Malaysia. Lagu Ons Delva. Sakit hati padamu,
lagu Wali Adekku Pahlawanku. Lagu Wali lagi emang dasar. Lagu Bang Bidika. Lagu Peter Pan Mimpi yang Sempurna. Lagu Seventeen Kemarin. Lagu Nidi Hapus Aku. Di radio Malaysia lebih banyak setelah lagu Peter Pan dan Sheila on Seven. Lagu-lagu ini sangat brutal masuk ke Malaysia tuh. Jadi kita buka nyetel radio aja pasti lagu dulu masih Peter Pan, Sheila on Seven, Padi itu masih gitu. Nah terus jadi mereka cari penulis lagu yang dari Indonesia. Dan kebetulan mungkin rezekinya aku ya. Jadi aku desain kontrak sama KRU dulu. Sama KRU tuh satu label, satu publisher musik asli buatan anak-anak Malaysia. Aku sign under itu, under KRU. 4 tahun kemudian selesai sama mereka, udah selesai gitu. Terus habis itu dilamar sama Sony Malaysia. Oh gitu. Jadi karena sering ke Malaysia, jadi deket-deket sama orang-orang Sony Malaysia juga. Tidak hanya di Malaysia, dominasi serupa juga terlihat di Brunei Darussalam. Di negara kecil dengan populasi terbatas ini, lagu-lagu Indonesia menjadi pilihan utama di berbagai ruang publik. Popularitas ini seolah menjadi bukti bahwa bahasa dan budaya serumpun mempermudah penerimaan karya seni antar negara. Musik Indonesia hadir tidak hanya sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai representasi budaya yang menyentuh dan mudah diterima oleh masyarakat Brunei. Buat kamu yang belum tahu, di Brunei Darussalam itu banyak juga loh yang suka sama lagu-lagu Indonesia. Karena orang Brunei itu bilang katanya lagu-lagu kita itu poetik gitu. Makanya sampai di Crystal FM, salah satu radio besar di Brunei Darussalam, itu menyediakan ada Indomix. Itu bukan minuman ya. Tapi ada hari khusus di hari Senin. Semua lagu yang diputar khusus lagu-lagu berbahasa Indonesia. Dan di hari Sabtu itu ada top chartnya lagu Indonesia. Dan kamu bisa request apapun. Dan yang request itu nggak cuma orang Indonesia di sini, tapi orang-orang Brunei. Karena ya yang tadi aku bilang, orang Brunei juga suka banget sama lagu-lagu Indonesia. Jadi kalau misalkan lagi kamu akan datang ke Brunei Darussalam, jangan lupa buat dengerin Crystal FM. Your music, your life. Semoga bermanfaat. Let's go. Fenomena ini juga menunjukkan adanya tantangan besar bagi industri musik lokal Malaysia dan Brunei Darussalam. Lagu-lagu dari musisi setempat tampak mengalami kesulitan dalam bersaing dengan produk musik Indonesia yang lebih matang dari sisi produksi, lirik, maupun kemasan visual. Banyak pengamat budaya mencatat bahwa lagu-lagu Malaysia kini cenderung tergerus popularitasnya karena belum mampu menawarkan inovasi dan konsistensi seperti yang ditunjukkan oleh industri musik Indonesia. Dominasi musik Indonesia ini bukan tanpa sebab. Kekuatan emosional dalam lirik, produksi musik yang berkualitas tinggi, serta strategi promosi digital yang efektif membuat lagu-lagu Indonesia menjadi lebih mudah diakses dan disukai oleh publik lintas negara. Selain itu, adanya kedekatan bahasa dan kultur antar bangsa menjadikan musik Indonesia terasa akrab di telinga masyarakat Malaysia dan Brunei, sehingga lebih mudah diterima dan dinikmati secara luas. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi ya memang banyak gitu kan lagu-lagu Indonesia yang memang laju masuk ke Malaysia, masuk juga ke ini gitu kan, memang disukai lah gitu di negara-negara ASEAN ini. Tapi ya memang lagu-lagu Indonesia ini best gitu ya. Saya rasa memang sebab dia punya liriknya pun sangat relate gitu kan. Mungkin ada yang relate dengan kisah hidupnya gitu, dan juga lirik lagu yang ada di lagu Indonesia gitu ya. Tapi memang bagus, memang best. Sebab itu
banyak sekali gitu kan lagu-lagu Indonesia yang disukai di negara-negara ASEAN ini gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.